Halo guys, nama aku Aza. Aku mau buat video ini karena aku akan meninggalkan London dalam 2 bulan. Jadi ada baiknya untuk mengabadikan semua momen aku di London dengan membuat video ini untuk sharing experience aku di sini. By the way, ternyata buat video itu benar-benar sulit karena ini adalah the first video. Jadi aku take kayak 1000 kali buat video, tapi sampai pada akhirnya aku buat kayak natural aja karena ya udah ini sharing aja sih. Aku juga nggak berharap yang videonya maksain banget, jadi aku mau sharing aja. Jadi kenapa aku bisa di London, karena aku ini adalah student di Coventry University, ambil MBA Global Business. Aku tuh baru dapet waktu kosong setelah nyelesain paper dan segala rupa dan menunggu graduation. Jadi aku baru ada waktu buat sharing ini. Dan mungkin di beberapa episode pertama ini aku akan bahas tentang tips and trik tinggal di London, gimana sekolah di sini, gimana keadaan pandemik di sini. Terus apa lagi ya? Ya kalian juga boleh tanya-tanya di comment down below kalau misalnya kalian penasaran tentang tinggal di sini gitu. Terus di video pertama ini aku cuma perkenalan sih sebenarnya, tapi mungkin aku mau bahas tentang apa ya? How do I find London? Kayak aku paling menyebutin yang paling obvious ya. Ini ada 3. Aku ngerasa tinggal di London itu kamu akan mendapatkan service yang setimpal dengan apa yang kamu bayar. Ini paling kerasa kalau di-apply di property. Kalau bisa kamu tinggal di flat, di apartment, kamu akan merasakan service apa yang aku maksud. Jadi kalau misalnya kayak gini, aku kan sekarang tinggal di flat. Beberapa kali kita nggak sengaja untuk kayak ya ada barang rusak lah, kayak misalnya shower, wastafel. Jadi itu kita kayak tinggal call the service and then they will come directly in the next day, atau enggak booking your appointment to the service kayak gitu. Oh ya, dan itu for free karena ya mungkin udah dapet aja gitu dari flatnya. Entah kenapa aku ngerasa sangat seneng. Aku mau cerita sih ini panjang, cuman mungkin di next video waktu aku bisa sampai pindah rumah gara-gara service di sini. Jadi singkatnya aku pindah rumah untuk kayak semalam atau 2 malam karena mereka ada service untuk rapihin lantai. Di semuanya itu flooring service, jadi mereka benerin lantai, entah ngapain aku juga nggak ngerti, tapi itu aja, mereka benerin lantai aja kita sampai dikasih rumah. Makanya that's why I say like service is really valuable in here gitu, karena pokoknya aku seneng banget sama service di sini. Welcome to my new apartment. Tada! Rumah baru. Terus yang kedua itu adalah weathernya. I really like weather in here karena mostly dingin. Kita cuma punya waktu 6 jam untuk bertemu matahari. That's why I really need to make a quick video right now karena mengejar matahari sebelum dia kembali menghilang gitu. Di sini even summernya menurut aku ya, kalau orang-orang bilang tuh summer di sini sangat-sangat pengap sampai tidurnya pada di lantai kayak gitu-gitu. Cuman kalau menurut aku summer di sini masih dingin sih compared to Indonesia gitu. Terus yang ketiga, I could describe London itu seperti kota, seperti city gitu. Kalau misalnya kan ada tuh beberapa negara kayak Netherlands, Switzerland kayak gitu-gitu kan kayak lebih yang alam-alam, tapi aku tuh entah kenapa suka sama vibe yang rasanya kota gitu. Contohnya kayak kalian bisa dapetin barang branded apa aja di sini dengan mudah. Even misalnya kalian nggak tinggal di kota, tapi barang-barang ini tuh selalu ada tersebar di mall apapun. Terus aku juga pernah tinggal di center, tapi nggak terlalu di center sih, agak ke east gitu, dimana aku tinggal di gedung tinggi dan deket banget sama tempat-tempat yang it's happening for Indonesian tourists gitu loh. Kayak kalau misalnya mereka kesini, mereka kayak wajib banget, it's a mandatory thing to go to these places like this restaurant, namely apa tuh namanya, I forget, Sushi Samba
atau Duck and Waffle yang kayak gitu-gitu. Itu kayak cuma 5 langkah dari rumahku rasanya dulu. Aku dulu tinggal di Chapter, nanti aku liatin fotonya sedekat apa. Aku foto dari gedung di atas gitu. Kurang lebih yang aku inget sih gimana aku memvalue London tuh seperti itu ya. Tapi selain itu ada beberapa barrier yang menurut aku, yang aku sangat kerasa sih, yang menurut aku agak nggak mengganggu, cuman barrier. Seperti contohnya language barrier on call thing, karena aku nggak malu buat ngomong ini karena I think most of the people yang datang dari Indonesia mungkin agak kesulitan untuk ngomong di phone call, karena walaupun aku daily language pakai bahasa Inggris dan aku doing di school stuff like presentation pakai bahasa Inggris, tapi somehow kalau misalnya telepon di lagi phone call susah banget untuk understand what you're saying karena aksennya sangat susah ditangkap. Kayak di UK ini ada beberapa negara dan orang-orang di sini sangat multicultural, right? Jadi bahasanya itu benar-benar beda-beda. Bayangin deh, kalian dengar British accent itu aja udah susah kan, ini gimana kayak British campuran Scottish, jadi kayak British Scottish, nggak ngerti, pokoknya susah banget ditangkap kalau buat aku. British people be like 17, 18, 19, 20. British people be like, what? Sampai pada akhirnya kalau aku telepon itu kayak, sorry, pardon, can you repeat what you're saying? Atau enggak kalau misalnya kita bener-bener kayak nggak bisa denger, sorry, my signal is unstable. Sampai kayak gitu karena agak susah lah. Dan it's happened to the other two friends, kayak mereka juga agak kesulitan kayak gitu. Tapi menurut aku itu hal yang wajar sih. Terus apa lagi ya? Oh ya, yang kedua. Terus yang kedua menurut aku adalah adalah GBP currency, dimana menurut aku sih mahal banget ya. Terus aku tuh baru tahu sebenarnya aku ke London ini nggak terlalu terplan kesininya, jadi aku bahkan nggak ngecek currency London itu, ternyata GBP itu ternyata mahal banget. Aku baru tahu, aku kira USD itu selama ini paling tinggi, and turns out GBP itu waktu dulu aku cek bulan Januari 2020 itu 18 ribuan lebih kayak gitu. Terus dan itu tuh sangat ngefek waktu pertama kali beli. Kayak misalnya pertama kali nih aku kaget ya, sekarang sih udah enggak, sekarang udah biasa banget, tapi waktu dulu aku kaget. Kayak aku mau fotokopinya itu untuk bayar servisnya 3,5, and then I need to pay like 1 pound kayaknya untuk satu paper, kayaknya gitu deh, untuk satu paper. Jadi aku tuh ngeprint satu paper itu bisa kayak 4,5 dikali 18 ribu kalau dulu. Kalau sekarang dikali 20 ribu berapa tuh? 90 ribu. Sorry guys, aku nggak bisa ngitung walaupun aku udah mau lulus. Kayaknya 90 ribu ya kayaknya. Terus kalau di Indo kan Snappy, di sini Snappy I guess ya. Terus aku kaget aja 90 ribu, kayak menurut aku overrated banget gitu waktu pertama kali. Tapi setelah tinggal di sini udah bisa manage uangnya, udah bisa nabung, udah bisa ya udah, sekarang sih udah mulai terbiasa ya. Ya udah, jadi kalau untuk kalian yang baru datang atau mau ke London, aku sangat mewajarkan kalau kalian kaget dengan harganya. Udah sih sebenarnya gitu aja. Kalau kalian masih ada yang mau ditanyain seputar London, bisa comment down below. And then what's next? Just keep watching on my YouTube channel. Don't forget to subscribe, comment, and like. Thank you.